Seorang sahabat, geng, yang seharusnya menjadi teman dekat kita, tempat kita berbagi cerita, yang dimana kita mengungkapkan semua rahasia kita kepada dia, yang tidak kita ceritakan kepada orang lain, dan juga kita anggap sebagai keluarga, yang seharusnya kita saling menolong dan saling membantu. Namun sebaliknya, bagaimana jika sahabat itu balik menyerang kita sebagai bumerang, mencelakakan kita, dan juga menuju kematian. Jadi geng, di cerita pertama kali ini ada seorang perempuan yang bernama Valeria Marquez, seorang beauty influencer muda yang berusia 23 tahun asal Jalisco, Meksiko. Dia memiliki salon bernama Blossom dan memiliki ratusan ribu followers di TikToknya, yang biasanya followersnya memanggil dia dengan julukan Barbie karena penampilannya yang elegan, cantik, dan gaya hidupnya yang aspiratif. Dia sering disebut sebagai Barbie ini, geng. Valeria Marquez memiliki seorang sahabat baik. Dia sangat percaya dengan sahabatnya karena selama ini mereka selalu barengan dan juga selalu ngerasa aman jika bersama. Pada tanggal 13 Mei 2025, di tempat salon miliknya, Valeria tengah duduk bersama sahabatnya, Erika. Dengan melakukan siaran langsung di TikToknya, awalnya memang terlihat baik-baik saja. Namun saat di tengah-tengah siaran langsung itu berlangsung, Valeria merasa akan ada hal buruk yang akan terjadi pada dirinya. Dia mengatakan kepada followersnya saat dia live, apakah nyawaku akan dihilangkan? Saat merasakan kejanggalan ini, Valeria ingin segera pulang. Namun temannya atau sahabatnya ini yang bernama Vivian juga menonton live-nya, yang dimana dia juga menonton live Valeria berusaha mencegah agar Valeria tidak pulang dan tetap berada di tempat salonnya itu dengan dia membelikan Starbucks dan membelikan boneka lucu. Dan setelah beberapa menit Valeria mendapatkan minuman dan boneka itu, datanglah seorang pria atau laki-laki menggunakan sepeda motor, memakai topeng, dan dia pun bertanya kepada Valeria, "Hola, apakah kamu Valeria?" Ia pun menjawab, "Iya." Dan sekian detik terdengar suara di tengah-tengah live atau siaran langsung TikToknya. Dan seketika Valeria pun membisukan TikToknya dan terlihat jelas di live-nya bahwa Valeria didorong dan didor di bagian dadanya. Kejadian itu sangat singkat. Valeria pun meninggal seketika, dan anehnya Erika yang berada dalam satu ruangan bersama Valeria itu santai saja mematikan live Valeria seakan-akan tidak ada hal yang terjadi. Jadi yang diketahui, Valeria ini duduk bersama temannya Erika di sebuah salon miliknya sedang melakukan siaran langsung, yang dimana sahabatnya yang bernama Vivian juga menonton live itu. Namun dimana Valeria ini ingin sekali pergi dari tempatnya, dan si Vivian ini melarangnya untuk pergi dari salonnya dan menyuruh Valeria ini tetap di salon, dengan juga membelikan Valeria ini Starbucks dan juga boneka dari Vivian, yang membuat Valeria ini sungkan untuk pergi dan mengakhiri live-nya. Jadi dia stay saja di sana. Yang dimana Vivian ini mengatakan bahwa akan ada hadiah mewah yang datang ke salonnya ini, memberikan ke Valeria ini. Jadi Valeria ini nggak bisa kemana-mana, geng. Stuck saja di sana menunggu siapa yang akan datang dan hadiah apa yang akan diberikan. Yang dimana gongnya adalah hal ini ternyata biasa di Meksiko, karena kejadian seperti ini bisa terjadi dalam setiap harinya hingga memiliki rata-rata 10 korban perempuan. Kisah tragis yang dialami Valeria ini menjadi kewaspadaan akan bahayanya seorang perempuan di Meksiko. Pentingnya upaya bersama untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender. Kasus ini sedang dalam analisis bukti, termasuk video, pernyataan, dan juga unggahan-unggahan Valeria di media sosial. Sejauh ini belum ada tuduhan langsung terhadap siapa dan apa motifnya. Valeria telah mendapatkan popularitas di media sosial berkat video-videonya tentang tutorial-tutorial kecantikan, model, dan juga beberapa tarian-tarian yang membuat ia viral. Ia memiliki lebih dari 95.000 pengikut di TikTok dan juga beberapa kontennya yang telah ditonton lebih dari 800.000 kali. Pada tahun 2021, Valeria dinobatkan sebagai Miss Rostro di Guadalajara, yang melambungkan namanya ke kancah dunia digital.
sejak saat itu ia menjadi salah satu influencer Buddha paling aktif di kawasan tersebut, geng. Jadi geng, usut punya usut, sempat dicurigai temannya yang melarang ia pergi itu yang bernama Vivian, sahabatnya yang menonton live-nya si Valeria juga, sempat dicurigai oleh pihak kepolisian atas tuduhan pembunuhan ini, yang dimana dikaitkan Vivian ini menyewa kartel besar di wilayah tersebut untuk mendorkan si Valeria ini karena kecemburuan atau keirian yang mereka sama-sama menggeluti dunia influencer dan juga model kecantikan. Diyakini si Vivian ini termasuk iri terhadap Valeria, yang dimana juga si Vivian ini selalu mengikuti entah gaya rambut Valeria ini, model-model baju yang digunakan, dan juga jenis atau merek make up yang dipakai oleh Valeria ini. Jadi yang dimana Vivian ini sangat terobsesi sekali ingin menjadi seperti Valeria ini. Hingga setelah kejadian penghilangan nyawa ini, Vivian ini merubah nama TikToknya menjadi Barbie VVV. Jadi geng, sebelumnya si Valeria ini sempat menceritakan kepada followersnya saat live dia pernah diberikan sebuah hadiah mewah, namun saat itu dia tidak ada di toko salonnya, yang dimana hadiah itu tidak jadi dibawa dan tak satu pun yang mengenal siapa yang memberikan hadiah itu. Di saat itu Valeria ini sudah menimbulkan rasa curiga terhadap dirinya yang akan dihilangkan nyawanya, yang dimana juga diketahui Valeria ini sebelumnya sempat menjalani hubungan terhadap seorang kartel besar di daerah tersebut. Namun hubungan mereka kandas, entah apa masalahnya. Kita tidak menemukan di artikel manapun tentang bagaimana hubungannya dengan mantan pacarnya yang seorang kartel itu. Namun kabarnya Valeria ini sering sekali mengabaikan si mantan pacarnya ini, yang sempat katanya mantan pacarnya ini, seorang kartel ini, mengancam akan menghilangkan nyawa si Valeria ini, geng. Dan Vivian, sahabatnya ini, setelah mendapatkan tuduhan atau dicurigai terlibat dalam penghilangan nyawa ini, setelah ia mengganti nama TikToknya, ia pun mengunggah sebuah pernyataan di media sosialnya. Valeria ini seperti saudara perempuan bagi saya. Jangan bicara yang menyakitkan. Kami tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi. Banyak orang mengirimkannya hadiah saat dia siaran langsung. Itu bukan hal yang aneh. Itulah tulis si Vivian ini di media sosialnya, geng. Dan juga geng, ada desas-desus terhadap mantan manajer si Valeria ini yang dicurigai juga, yang dimana si Valeria ini memutus kontrak terhadap mantan manajernya ini dan menandatangani beberapa kontrak terhadap orang lain atau manajer lain, begitulah kira-kira, geng. Jadi sempat dicurigai juga, namun belum terbukti. Dan sampai saat ini kasus ini masih dalam penanganan polisi, dalam penyelidikan untuk mendapati siapa dua orang yang masuk ke dalam salonnya itu yang memberikan sebuah hadiah ke Valeria ini. Hingga sampai ditemukannya pelaku ini, baru mungkin bisa diusut dan dikembangkan entah siapa dalang dari kematian Valeria model cantik ini. Jadi geng, pesan moral di cerita ini, apapun feeling kita atau indera keenam kita mengatakan kita harus pergi, geng. Jangan sampai kita ditahan oleh salah satu orang manapun. Jika indera keenam kita mengatakan kita harus berangkat, ya kita berangkat. Jadi kita sudah memiliki feeling sendiri, dan dimana si Valeria ini sudah merasakan kegelisahan sebelumnya dan ia ingin pergi. Sempat ia mengatakan kepada followers di TikToknya yang menonton ia saat live, yang ia berkata, apakah mereka akan menghilangkan nyawa saya? Dan dimana ia sempat merasakan feeling yang tidak enak kepada dirinya. Namun karena seorang sahabatnya memberikan sebuah Starbucks dan juga boneka untuk dia stay di salonnya, yang dimana sahabatnya ini mengatakan akan memberikan sebuah hadiah mewah kepadanya, yang membuat si Valeria ini stay di sana, geng. Namun juga Erika, teman yang diajak live itu, yang mematikan live TikTok di handphone Valeria ini, seakan-akan begitu santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi kasus ini masih misterius dan penembakan ini belum juga tertangkap. Jadi kita tunggu aja, geng, terupdate dari berita ini. Dan kita akan ungkap lagi setelah video ini sudah matang untuk kita bahas lagi. Next, geng, kita masuk ke cerita kedua. Di kisah kedua kali ini, geng, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang disiksa oleh ibu kandungnya dan juga ayah tirinya di dalam sebuah
apartemen neraka baginya. Belum sempat ia merasakan menjadi orang dewasa, namun sudah dihentikan usianya di saat ia berusia 8 tahun, geng. Damn, ini saya baca cerita ini benar-benar retak hati saya, geng. Sungguh-sungguh sedih sekali, geng. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, terima kasih sudah klik video ini dan masih stay di video ini sampai menit ini, dan kita akan masuk ke cerita kedua, geng. Selamat menyaksikan. Sebuah kisah tragis memilukan datang dari kehidupan seorang anak berusia 8 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat yang bernama Gabriel Fernandez, yang tragisnya harus kehilangan nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Cinta Gabriel yang tanpa batas kepada sang ibu justru berujung pada akhir yang mengenaskan. Gabriel adalah anak yang sangat ceria dan penuh kasih, namun di balik senyumnya itu ia menyimpan luka dan penderitaan yang tidak terungkap. Kisah Gabriel Fernandez ini berawal di suatu hari dan di mana Gabriel mendatangi guru di sekolahnya dengan menanyakan pertanyaan yang sangat mengejutkan. "Bu guru, apakah normal seorang ibu memukuli anaknya?" tanya Gabriel dengan sangat polos, geng. Sang guru pun menjawab, "Hal itu bisa saja terjadi, nak." Lalu Gabriel pun menjawab kembali, geng, "Walau sampai berdarah." Dan guru ini merasakan ada hal yang tidak beres terhadap Gabriel ini. Di balik rambutnya yang sangat rapi terlihat banyak luka, tangan dan kakinya pun dipenuhi memar. Khawatir dengan kondisi Gabriel, pihak sekolah pun segera menghubungi dinas sosial setempat untuk melaporkan kasus ini. Petugas yang datang ke rumah Gabriel mendapatkan sang ibu yang berdalih bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh bertengkarnya Gabriel dengan anak tetangga. Mirisnya, petugas mempercayai cerita ibu itu dan meninggalkan rumah tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, Gabriel kembali ke sekolah dengan luka yang semakin parah, geng. Rupanya, sang ibu marah besar setelah dinas sosial mendatangi rumah mereka. Namun, Gabriel yang ketahuan semakin tertutup dan enggan menceritakan penderitaannya kepada siapapun, termasuk gurunya lagi, hingga akhirnya beberapa hari kemudian pada tahun 2013, Gabriel tidak lagi terlihat di sekolah. Damn. Kabar duka pun datang. Gabriel telah meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh ayah tirinya dan juga ibunya. Di meja belajar Gabriel ditemukan sebuah catatan yang menyayat hati, geng. Dan dimana tulisan itu berkata, "Mama, aku mencintaimu. Gabriel bukan anak nakal." Kisah tragis Gabriel ini menyoroti betapa sistem yang seharusnya melindungi anak-anak rentan justru gagal dalam memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Kasih sayang Gabriel yang tulus dan tak terbatas kepada ibunya tidak cukup untuk menyelamatkan dari kekerasan yang terus berulang. Gabriel mungkin telah tiada, namun kisah hidupnya akan terus mengingatkan dunia akan pentingnya perlindungan anak-anak yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Jadi begini, geng, ibu Gabriel ini, ibu kandungnya saat mengandung Gabriel ini, ia sangat tidak ingin sekali memiliki seorang anak. Jadi tidak sangat mengharapkan kelahiran si Gabriel ini. Namun ibunya ini tetap saja melanjutkan kehamilannya hingga Gabriel ini lahir, yang dimana ibu Gabriel ini meninggalkan anaknya atau meninggalkan Gabriel di rumah sakit, geng, yang dimana diambil oleh kakek neneknya, dimana itulah ibu dan ayah dari ibu Gabriel ini. Sana ia sangatlah menjadi orang yang ceria, yang manis dan juga cerdas, ramah, bersosialisasi secara normal. Ketika suatu hari pada tahun 2012, ketika ia berusia kurang lebih 7,5 tahun, diambillah Gabriel ini dari orang tuanya yang akan diajak tinggalnya bersama pacar ibunya, yang dimana akan menjadi ayah tiri dari Gabriel ini. Foto-foto saat ia tinggal bersama paman dan kakek neneknya memperlihatkan ia anak yang tampak bahagia dan sehat sebelumnya. Keadaan ini berubah pada tahun 2012 ketika Pierre Fernandez, yaitu adalah ibu dari Gabriel, memutuskan membawa Gabriel tinggal bersama pacarnya demi mendapatkan tunjangan dari negara. Jadi, geng, kenapa ibu Gabriel ini mengambil Gabriel dari kakek neneknya, yang dimana ternyata jika ia membawa anaknya, yaitu mendapatkan sebuah tunjangan dari negara, geng, atau seperti bantuan dari negara lah untuk menyekolahkan anaknya ini. Di apartemen kecil tempat mereka tinggal ada dua saudara Gabriel yang bernama Ezekiel dan Virginia. Keduanya masih lebih kecil. Disinilah nasib Gabriel berubah.
semenjak ia pindah ke rumah neraka itu bersama ibu dan juga ayah tirinya. Seiring pindah rumah, Gabriel juga pindah sekolah, dan di sekolah barunya ini pun ia bertemu dengan Jennifer Garcia, guru yang ia ceritakan tentang pukulan dan kekerasan kepadanya itu, geng. Jadi yang dimana saat ibu gurunya ini menelpon pihak dinas sosial untuk perlindungan anak, kasus ini jatuh di tangan Stephanie Rodriguez, pekerja sosial yang menurut orang-orang di sekelilingnya tak berpengalaman untuk pekerjaan berat seperti ini. Menurut gurunya, penyiksaan terhadap Gabriel ini semakin memburuk. Gabriel mulai datang ke sekolah dengan rambut yang tercabut, koreng di kepala, bibir bengkak, memar di wajah, atau luka yang disebabkan senapan angin, geng. Jennifer terus-menerus mengadu ke dinas sosial sembari meminta bantuan. Namun sayangnya laporan ini jatuh di tangan seseorang yang belum berpengalaman dengan kasus berat seperti ini. Mereka datang ke rumah Gabriel, menanyakan apakah Gabriel aman di rumah ini. Ibu dan ayah tirinya mengelabui petugas ini dan mereka pun percaya tanpa menindaklanjuti atau mencari lebih dalam kebenaran dari kata-kata orang tuanya ini, geng. Jadi atas kasus ini, ibu kandung dan ayah tirinya atau pacar ibunya ini ditahan dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan penyiksaan. Kejaksaan Los Angeles mengumumkan mereka menuntut hukuman mati bagi keduanya. Rencananya hanya satu pengadilan yang akan dilakukan, tetapi kemudian keduanya diadili dengan terpisah. Jaksa yang menangani kasus ini yang bernama John Hatami, ia pun memperlihatkan sisi pribadinya bahwa ia juga korban penyiksaan fisik oleh ayahnya dulu. Ia membuat kisah Gabriel ini memiliki arti khusus baginya. Saudara-saudara dari Gabriel ini pun juga dimintakan keterangan, geng, dimintakan kesaksian di ruangan tertutup, yang dimana saudara-saudara dari Gabriel ini mengakui bahwa dimana Gabriel ini juga dipaksa untuk memakan kotoran kucing dan disiksa, dipukul oleh ayah tirinya dengan sabuk yang berisi besi baja di gespernya itu, geng, di kepalanya, hingga Gabriel ini mengalami memar atau retak di tengkoraknya. Jika juga ia tidak membersihkan pentongan bisbol atau tukar bisbol dengan bersih, ia pun dipukuli dengan pentongan bisbol tersebut. Mereka juga menjelaskan ibu dan sang pacarnya sering mengikat Gabriel di perabotan di kamarnya tanpa memberi makan atau memperbolehkannya ke kamar mandi. Ayah tiri Gabriel juga sering menghinanya secara khusus dengan sebutan gay. Jadi ayah tirinya ini menyiksa Gabriel, juga menghina si Gabriel ini dengan mengatakan bahwa Gabriel ini adalah gay sambil menyiksa. Damn, anak 8 tahun bro, disiksa dengan diberikan hinaan kata-kata gay yang ia pun tidak tahu gay itu seperti apa. Damn. Pengacara dari ayah tiri Gabriel ini membantah bukti-bukti kematian Gabriel. Ia mendasarkan pembelaan bahwa pukulan-pukulan maut kliennya ini atau ayah tiri dari Gabriel ini tak direncanakan, melainkan hasil dari kemarahan yang muncul tiba-tiba. Ia juga meminta juri untuk menyatakan kliennya bersalah untuk kasus pembunuhan tingkat kedua, yang dimana pembunuhan tingkat kedua ini hukumannya lebih ringan, geng, ketimbang hukuman tingkat pertama. Namun justru juri tidak berhasil diyakinkan, dan dimana ayah tiri Gabriel ini dijatuhi hukuman mati di penjara San Quentin di California. Sesudah mendengar hukuman mati ini, ibu kandung Gabriel memutuskan menyatakan bersalah sehingga terhindar dari pengadilan lebih jauh dan hukuman mati. Jadi ibu si Gabriel ini setelah mengetahui pacarnya mendapatkan hukuman mati, ia pun lalu mengakui semua atas perbuatan-perbuatan ia dan juga pacarnya, yang dimana untuk menghindari hukuman mati ia pun dihukum dengan seumur hidup, geng. Namun geng, tanpa berkesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Proses hukum pun juga tak berhenti sampai di situ. Pekerja sosial Stephanie Rodriguez dan Patricia Clement didakwa dengan penyiksaan anak dan pemalsuan catatan resmi yang mereka lakukan di tahun 2017. Mereka semua dipecat segera sesudah kematian Gabriel ini. Yang dimana jika petugas ini mendalami kasus ini dan tidak begitu percayanya terhadap ayah tiri dan juga ibu si Gabriel ini atas memanipulasi cerita bagaimana si Gabriel ini memar, bengkak dan juga ada koreng di kepalanya, mungkin saja Gabriel ini tidak seperti ini, geng, meninggoy dengan begitu cepat di umur dia 8 tahun. Dan bagaimana menurut kalian, apakah kalian puas dengan hukuman ayah tirinya dan juga ibunya, dimana ayah tirinya dihukum mati dan ibunya hanya dihukum seumur hidup?
Ustadz Hawas geng, dua cerita tadi, yang dimana cerita pertama seorang influencer cantik dan jelita yang dihabisi, yang diduga oleh sahabatnya sendiri dengan cara di perutnya atau di dadanya, yang hingga ia berpindah alam. Dan juga dimana cerita kedua seorang anak kecil yang sangat manis dan juga ceria, yang happy sehari-harinya sebelum dimasukkan ke sebuah apartemen neraka, yang dimana disanalah akan hidupnya berakhir. Jadi buat teman-teman semua, jaga selalu orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita, dan juga diri kita sendiri dari bahaya apapun, karena kita tidak pernah tahu kapan bahaya itu akan datang. Dan tetap selalu waspada, jangan mudah percaya kepada siapapun. Dan juga jika kalian suka dengan konten ini, bisa klik subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan juga sebarkan video ini ke teman-teman dan kerabat kalian agar juga mereka tahu tentang apa yang kita bahas tadi. Jadi terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Bisa request juga geng, kasus apa yang harus kita bahas di next videonya. Jadi saya Walid Cirano, mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.